Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sika berdoa. Istiqomasif, istiqomasif. Berdoa dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, mau baca surat. Apa ya? Membaca surat An-Nasr 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan sayadkhuluna fi billahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bunyinya depan-depannya? Inna syani'aka huwal abtar. Membaca surat Al-Kafirun 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala
wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlata syita'i was-sayf falyaqudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min wa amanahum baca surat apa lagi ya? Al-Qari'ah. Nah, ini yang biasanya kelas. Al-Qari'ah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana depan-depannya? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farasil wa takunul jibalu kal-'ihnil fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Doa ketika ada orang sakit, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga segera sembuh. Oke, bagaimana doanya? La ba'sa turun ya Allah. Sekali lagi mana suaranya nih? Masuk yang paling kencang sendiri Ustazah sih. Coba yuk. 1, 2, 3. La ba'sa turun insyaallah. Oke. Sekarang hadisnya kemarin Ustazah Laili tambah hadis di kelas 1 Salman. Kalau di kelas 1 Zaiz sudah belum ya kira-kira ya? Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Sudah? Kelas 1 Zaiz sudah ya? Sudah. Oke, yuk. Kelas 1 Zaiz sudah? Mbak Fatira sudah? Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Sudah ya? Sudah. Khairukum. Sudah ya? Sudah. Yuk. Coba kita bareng-bareng. Kelas 1 Salman baru kemarin. Yuk, biar tambah hafal. 1, 2, 3. Hadis keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. 1, 2, 3. Khairukum man ta'allama wa'allama. Artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar apa? Al-Quran dan mengajarkannya. Sekali lagi, yuk. Sekali lagi. 1, 2, 3. Khairukum man ta'allamal
Qur'an wa 'allama. Artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oke, Shadaqallahul azim. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan. Ini anak-anak tidak usah membuka buku aja dulu. Anak-anak bisa lihat di sini sebentar. Lihat di layar aja. Nah, belum buka buku. Anak-anak perhatikan di layar aja. Oh ya. Ya, perhatikan yang ada di layar. Ustazah cuma sebentar, nanti Ustazah punya kuis. Nah, Ustazah juga mereview sebentar ya. Oke. Kelas 1 Zaiz sudah sampai subtema 4. Tidak halangan ya. Anak-anak lihat di layarnya anak-anak saja. Nanti belum menulis. Ustazah mau mereview sebentar dari yang kemarin ya. Nah, Dek, di subtema 4 itu, tema 8 subtema 4. Nah, kita belajar tentang apa ini? Nah, bencana alam ya. Ini ada bencana alam. Coba sebutkan anak-anak. Iya. Bencana alam itu contohnya apa saja? Banjir, pintar. Apa lagi? Iya, pintar, gempa bumi. Yang ombak besar itu loh. Ombak besar itu namanya apa? Iya, tsunami. Apa lagi ya? Yang apa itu? Gunung meletus. Apa lagi? Yang tanahnya dari atas turun, jatuh itu apa namanya? Tanah longsor. Iya, tanah longsor. Ada banjir, tanah longsor, apa lagi ya? Banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus. Oh ya, angin puting beliung, angin topan ya boleh. Apa lagi, Dek? Bencana ayam. Ada lagi? Mau disebutin anak-anak? Nanti kalau bencana apa lagi ya, yo? Gunung meletus sudah. Oh, saya berapa? Belum dibuka bukunya, Mas. Ya, anak-anak perhatikan di layarnya, di layar HP atau laptopnya masing-masing ya. Nah, ini itu salah satu contoh bencana alam. Ada puting beliung, ada angin topan, banjir, tanah longsor, apalagi ya tadi ya? Tsunami, gempa bumi gitu ya. Oh iya, ada juga kebakaran hutan ya. Kebakaran bumi, iya, gempa bumi, ada kebakaran hutan kayak gitu. Nah, Dek, bencana-bencana yang sudah disebutkan oleh anak-anak tadi, ada yang disebabkan karena faktor alam, ada juga yang disebabkan karena kesalahan manusia. Kira-kira kalau meletus itu terjadinya itu bencananya terjadi karena alam, faktor alam, atau karena manusia? Gunung meletus. manusia. Alam atau manusia? Gunungnya itu bisa meletus itu akibat dari faktor alam atau karena ulah manusia? Faktor alam. Alam. Kalau banjir kira-kira faktor alam atau faktor manusia? Manusia. Iya. Kalau banjir itu ada yang karena ulah manusia. Sembarangan. Iya. Kenapa bisa jadi banjir? Kenapa bisa jadi banjir? Kenapa bisa jadi banjir? Karena ada yang buang itu sembarangan. Iya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Membuang sampah di sungai membuat aliran sungainya menjadi
Jadi apa? Kalau buang sampahnya di sungai, aliran airnya jadi bagaimana? Jadi lancar apa mampet? Ya, jadi mampet. Airnya nggak bisa ngalir, harusnya ngalir, nggak bisa ngalir, malah meluap. Airnya naik ke jalan, ke rumah-rumah. Seperti itu ya. Nih, yang ada di layarnya anak-anak itu kira-kira bencana apa itu? Longsor. Iya, longsor, tanah longsor. Kalau tanah longsor ini kira-kira faktor alam atau karena manusia? Ayo, bisa faktor manusia juga, Dek. Alam. Bisa karena faktor manusia. Manusia suka menebang pohon. Nah, di bukit-bukit itu banyak pohonnya kan? Nah, pohonnya ditebangin. Nebang pohon, enggak nanam pohon lagi, cuma ditebang-tebang-tebang. Ya, Mbak Fatira? Ya. Pohonnya ditebangin ya, pohonnya ditebangin. Terus akar-akar pohon yang seharusnya bisa mencengkeram tanah di sekitar situ, nah, jadi nggak ada deh. Terus tanahnya mudah longsor, gitu ya. Makanya kalau menebang pohon sebaiknya juga menanam kembali. Kalau mau nebang pohon dipilih-pilih. Oh ya, ini pohonnya sudah tua, ditebang boleh. Terus ditanamin lagi pohon baru, biar ada gantinya, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini anak-anak bisa lihat layarnya anak-anak. Iya, angin topan. Nah, ini anak-anak bisa lihat sih, gitu ya. Siapa yang suka lihat Ipin Upin? Nah, itu ada tuh episode yang tentang angin itu, ada angin besar. Nah, ya itu. Anak-anak bisa lihat. Ya, itu anginnya sampai menerbangkan apa? Pohonnya itu sampai terangkat, tercabut. Nah, pohonnya itu terbang. Rumahnya, atap-atap rumah, genteng-gentengnya terbang. Gitu ya. Genteng-gentengnya terbang. Terus ada yang, iya, kalau anak-anak bisa ikut terbang sama anginnya enggak? Misalnya Mas Yafi, Mas Yasi, Mas Arka gitu lagi main-main, tiba-tiba ada angin. Bisa ke bawah angin enggak? Mas Afra gitu. Ya, bisa ke bawah deh. Orang bisa ke bawah angin ya. Makanya kalau ada angin, anak sebaiknya bersembunyi di tempat yang aman. Nah, gitu ya, itu angin. Nah, sekarang kalau ada bencana alam, nah bencana alamnya apalagi yang sangat merusak, rumahnya jadi roboh, tidak ada tempat tinggal lagi, biasanya kita akan membantu korban bencana alam. Kira-kira bantuannya apa ya? Kalau ada korban bencana alam, sebaiknya kita membantu. Bantu apa ya? Oh iya, bantu rumah aja, rumah-rumahan. Oh ya, rumah-rumahannya apa? Tenda, dibuatin rumah-rumahan, dibuatin tenda. Iya, selain itu juga disumbang makanan. Kita memberi bantuan makanan, ya, dari bantuan makanan, pakaian, selimut, obat-obatan. Ada lanjut. Ayo buat. Nah, aktivitas air. Coba Ustazah sering mengingatkan sama anak-anak. Contoh aktivitas air itu apa saja? Contoh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di dalam air. Ya, berenang. Ustazah berenang gimana? Anak-anak bisa melakukan dengan
Iya, jalan-jalan di dalam air. Anak-anak bisa berpegangan di pinggir kolam sambil berjalan. Tentunya pilih kolamnya yang tidak terlalu dalam. Gitu ya, berjalan di air, berenang. Kemudian anak-anak juga bisa apa, Dek? Kepalanya dimasukin ke dalam air. Menyelam. Iya, bisa menyelam. Terus, oh kolamnya cetek banget nih, Us. Anak-anak bisa duduk sambil kakinya diluruskan, kemudian sambil mengguyurkan airnya ke badan, ke muka, gitu ya. Itu contoh aktivitas air. Kita lanjut. Nah, anak-anak kalau berjalan di air itu harus hati-hati ya. Harus ada yang menemani. Harus ada orang dewasa yang menemani. Nah, sebelum melakukan aktivitas air, sebaiknya anak-anak ngapain? Sebelum melakukan aktivitas air, sebaiknya anak-anak ngapain? Melakukan Pemanasan. Melakukan pemanasan. Kenapa tuh harus melakukan pemanasan? Ustazah lama pakai pemanasan segala. Udah langsung masuk kolam aja loh, cepet. Kenapa harus kita melakukan pemanasan? Agar apa ya? Kenapa harus pemanasan dulu sebelum kita melakukan aktivitas air? Bahkan tidak hanya aktivitas air, sebelum berolahraga pun kita juga harus melakukan pemanasan. Kenapa ya? Agar tidak mudah apa? Agar tidak mudah cedera. Agar tidak mudah cedera. Tidak ada yang coret-coret ya. Nah, ini menjaga keselamatan di air. Nah, cara menjaga keselamatan di air. Nah, selalu anak-anak minta pengawasan dari orang yang lebih dewasa, orang yang lebih besar. Contohnya kalau di sekolah dengan ustadz-ustadzah, kalau di rumah, maksudnya kalau anak-anak sedang berlibur dengan keluarga di kolam renang dengan keluarganya, bisa minta pengawasan dari orang tua atau kakak gitu ya. Kalau di sekolah dengan ustadz dan ustadzah. Yo, coba sekarang menulis kalimat permintaan tolong. Nah, Ustazah tidak akan meminta anak-anak untuk menulis. Ustazah pengen anak-anak salah satu memberikan contoh permintaan tolong. Bagaimana tuh kalau anak-anak mau minta tolong? Coba, ada yang bisa mencontohkan? Mbak tunjukkan jarinya. Mbak Sena. Ya, yuk Mbak Sena. Mbak Sena. Coba bagaimana Mbak Sena? Contoh kalimat permintaan tolong. Tolong ambilkan air di dekat meja. Oh ya, tolong ambilkan air di dekat meja. Oke. Kalau kita mau minta bantuan, didahului dengan kata apa? Mas Afran dan Mas Erlangga ya. Yuk coba Mas Erlangga sebutkan contohnya. Mas Afran juga. Siapa dulu nih? Yang udah siap siapa nih? Mas Afran. Oke, yuk Mas Afran. Sebutkan contoh permintaan tolong. Bagaimana kalau mau minta tolong? Yuk Mas Afran. Gimana Mas Afran? Mas Afran? Permintaan kalian dengan Ya Mas Afran dulu ya. Yo, yang lainnya tenang dulu. Coba Mas Afran.
Bagaimana permintaan tolongnya? Tolong bukan pintu dan jendela. Tolong Terus tak coba buka pintu dan jendelanya. Seperti itu ya? waktu tak bisa. Ya, oke, bisa. Mas Erlangga, Ya, coba bagaimana? membaca. Ya, ayo tuliskan kalimat permintaan. Tolong ungkapkan permintaan kalian dengan kata yang santun. Tuliskan kalimat permintaan. Tolong dari kata berikut. Ya, bagaimana? Kata tolongnya gimana? Contoh, kalau Mas Erlangga mau minta tolong itu bilangnya gimana? Tolong bagaimana? Yang udah dicontohin teman-teman tadi loh. Tolong ambilkan aku air. Tolong buka. Tolong ambilkan air. Apa? Tolong. Tolong apa? Yo, coba sekarang yang Putri. Yo, perwakilan yang Putri. Apa ya? Udah pilih siapa nih? Yang kelas, oh nih Mbak Fatira. Yo, Mbak Fatira. Coba Mbak Fatira. Agak mendekat ya Mbak Fatira ya, biar suaranya masuk. Agak mendekat ke mikrofonnya, biar suaranya masuk. Tolong coba tes gitu, suaranya masuk nggak? Ya nih. Ya Mbak Fatira coba. Tolong. Ya, suaranya belum kedengaran Mbak Fatira. Oke. Coba sekarang. Satu lagi coba. Satu lagi. Anak-anak bisa ya? Coba sekarang Ustazah pilih satu. Kelas 1 Zaid, coba satu lagi yang Putri. Apa nih? Yang mau contohkan? Kelas 1 Zaid. Apa nih? Yo, satu lagi.